Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai mekanika dengan judul materi gerak satu dimensi dan gerak dua dimensi. Sebelum kita masuk pada materinya, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Kami dari Universitas Dharma Agung, Prodi Pendidikan Fisika. Nah, tujuan dari materi ini adalah untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen kami. Oke, sekarang kita masuk pada materinya. Dan sebelum kita masuk pada materinya, kami akan terlebih dahulu memperkenalkan diri satu persatu dengan secara singkat. Gerak satu dimensi dan gerak dua dimensi. Sekarang kita membahas gerak satu dimensi. Beberapa yang perlu kita harus ketahui dalam gerak satu dimensi. 1. Jarak atau perpindahan. 2. Kelajuan dan kecepatan. 3. Kecepatan sesaat. 4. Percepatan. 5. Percepatan sesaat. Dan terakhir GLB, gerak lurus beraturan. 1. Jarak dan perpindahan. Jarak adalah perpindahan posisi atau kedudukan suatu benda dari keadaan awal dan keadaan akhir. Sedangkan perpindahan adalah jarak terpendek dari posisi akhir dan posisi awal oleh suatu titik P yang bergerak. Nah, bagaimanakah proses terjadinya jarak dan perpindahan dalam kehidupan kita? Kita akan memperhatikan gambar tersebut. Pada gambar di atas, kita tahu bahwa ada seekor kucing dan pohon serta rumput-rumput. Kita telah menyimpulkan bahwa jarak yang ditempuh kucing adalah hanya sebatas titik awal dengan pohon dan titik awal dengan rumput, sedangkan perpindahan adalah hanya sebatas antara rumput dengan titik pohon. Nah, secara sistematis, rumus untuk mencari jarak adalah S sama dengan V kali T. 2. Kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan selang waktu yang diperlukan benda. Sedangkan kecepatan adalah besarnya vektor yang menunjukkan seberapa cepat benda berpindah. Oke, pada gambar ini kita akan coba memperhatikan bagaimana proses terjadinya suatu kelajuan dan kecepatan, di mana proses kelajuannya itu adalah jarak yang ditempuh oleh suatu benda, di mana dari titik A ke B dan C. Sedangkan kecepatan adalah perpindahan suatu benda hanya sebatas titik A dan C. Maka secara sistematis kita akan menggunakan rumus di mana kelajuan sama dengan jarak tempuh dibagikan dengan waktu, sedangkan kecepatan sama dengan perpindahan dibagi dengan waktu. 3. Kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat adalah kemiringan garis lurus yang menyinggung kurva X terhadap T. Untuk mencari kecepatan sesaat, kita akan menggunakan rumus secara sistematis, di mana V atau T sama dengan delta S dibagi dengan delta T, di mana V atau T sama dengan kecepatan sesaat dan S sama dengan posisi. 4. Percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan tiap waktu. Untuk mendapatkan nilai dari percepatan, maka kita akan menggunakan rumus, yaitu A sama dengan delta V dibagi dengan delta T, di mana A sama dengan percepatan, sedangkan delta V adalah perubahan kecepatan dan delta T adalah perubahan waktu. 5. Percepatan sesaat. Percepatan sesaat adalah limit percepatan dengan delta T mendekati 0. Untuk mendapatkan nilai dari percepatan sesaat, kita akan menggunakan rumus secara sistematisnya, yaitu A sama dengan limit, di mana delta T mendekati 0, yaitu delta V, di mana A sama dengan percepatan rata-rata, sedangkan delta V adalah perubahan kecepatan, dan delta T adalah perubahan waktu.
Oke, sekarang kita masuk pada bagian yang terakhir, yaitu GLB, gerak lurus beraturan. Suatu benda dikatakan bergerak lurus beraturan jika lintasan yang dilalui benda tersebut berupa bintang lurus dan memiliki kecepatan yang tetap untuk setiap saat. Untuk GLB, kita akan menggunakan rumus secara sistematis, di mana gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap atau tanpa percepatan atau A sama dengan 0, di mana persamaan pada GLB tersebut V sama dengan S per T dan E sama dengan S0 tambah VT, di mana V sama dengan kecepatan benda dengan satuan meter per sekon dan S0 sama dengan jarak awal benda atau dengan satuan meter, dan S sama dengan jarak akhir benda dengan satuan meter, dan T waktu yang ditempuh dengan satuan sekon. Baik, sekarang kita masuk pada gerak dua dimensi. Gerak dua dimensi adalah gerak dengan besaran-besaran gerak yang dapat diuraikan ke komponen sumbu X dan sumbu Y. Gerak dua dimensi juga merupakan gerak dalam bidang datar. Contoh gerak dua dimensi yaitu gerak peluru, gerak melingkar, dan gerak relatif. Nah, sekarang kecepatan dalam gerak dua dimensi, di mana kecepatan adalah perubahan posisi atau perpindahan persatuan waktu. Kita akan melihat pada gambar di atas bahwa kecepatan rata-rata ada rumus secara sistematisnya, di mana delta R sama dengan perpindahan dengan satuan meter dan delta T sama dengan selisih waktu dengan satuan sekon. Nah, untuk kecepatan sesaat ada juga rumus dengan secara sistematis, di mana V sama dengan limit, di mana delta T mendekati 0, yaitu delta R dibagi dengan delta T sama dengan delta R dibagi dengan delta T. Sekarang percepatan pada gerak dua dimensi, perubahan posisi atau perpindahan persatuan waktu, di mana percepatan rata-rata dengan rumus sistematisnya, di mana delta V sama dengan kecepatan akhir dengan satuan meter per sekon, dan delta V atau I sama dengan kecepatan awal dengan satuan meter per sekon. Sedangkan kecepatan sesaat A sama dengan limit, di mana delta T mendekati 0, yaitu delta V dibagi dengan delta T sama dengan delta V dibagi dengan delta T. Oke, sekarang gerak dua dimensi dengan percepatan konstan. Gerak dua dimensi dapat dimodelkan sebagai dua gerakan independen. Kedua gerakan saling tegak lurus terkait dengan sumbu X dan Y. Artinya, pengaruh gerak arah Y tidak mempengaruhi gerak arah X dan sebaliknya. Vektor posisi sebuah partikel bergerak dalam bidang XY, di mana secara sistematisnya vektor R sama dengan XY tambah YJ. Untuk substitusi pers di atas di mana vektor V sama dengan delta vektor R dibagi delta T. Nah, sehingga vektor V sama dengan delta X dibagi dengan delta I kali I tambah DY per DT Z sama dengan V kali I tambah VY Z. Dari persamaan V XF sama dengan V XI tambah AXT, di mana V XF sama dengan V XI tambah AXT, di mana VYF sama dengan VYI tambah AYT. Substitusi kedua pers di atas ke pers, di mana vektor VF sama dengan VXI tambah VYJ sama dengan VXI tambah AXT kali I tambah VYI tambah AYT kali Z sama dengan VXI I tambah VYJ tambah AXI tambah AYJ kali T. Maka rumus dari persamaan di atas yaitu vektor VF sama dengan vektor VI tambah vektor AT.